A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah atas pertolongannya dengan segala permasalahan kita, umuri dunya waddin, perkara-perkara dunia maupun perkara-perkara agama, ya. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan salawat salam juga marilah kita sampaikan juga untuk junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita sampai di halaman 361, langsung 361 atau bagaimana ini? Bab berapa? Paragraf pertama. Iya, paragraf pertama. Jadi kita lagi ngomong soal keburukan yang dibalas dengan keburukan. Ya, jadi ini tentang balasan-balasan, kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Jadi ini judul awalnya adalah, sebentar ya, menjaga kesucian diri. Jadi tentang haramnya zina dan wajibnya menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan ya. Kemudian Allah menghususkan hukuman zina dari hukuman had lainnya dengan 3 perkara. Jadi hukuman zina itu Allah khususkan hukumannya. Enggak seperti dosa-dosa lainnya. Pertama, pelakunya dibunuh dengan cara yang paling buruk. Jadi kalaupun hukumannya diringankan, maka digabungkan antara hukuman badan, yaitu dera, dan hukuman hati, yaitu apa? Diasingkan selama setahun dari negerinya. Ini kalau yang berzina adalah perawan dan bujangan. Ya, perawan dan perjaka kalau berzina, mereka dihukum dera lalu diasingkan. Jadi nggak boleh ketemuan. Makanya kalau ada perempuan hamil di luar nikah, sebaiknya bukan dinikahkan, tapi dipisahkan mereka, jangan sampai ketemu. Kenapa setahun? Karena biar nunggu anaknya itu lahir, kemudian bersih dari nifas, sudah suci, umpama mereka memang masih mencinta, bisa dinikahkan. Yang ada zaman sekarang orang udah nikah malah orang udah hamil malah dinikahi. Makanya nauzubillah, kebanyakan persoalan-persoalan rumah tangga itu kemungkinan ada yang diawali dengan cara-cara yang tidak sesuai syariat. Yang kedua, kalau untuk melaksanakan hukuman untuk pelaku zina memang tidak boleh pakai belas kasihan. Kadang-kadang kita kasihan kenapa? Karena mungkin yang berbuat keluarga sendiri. Nauzubillah ya, anak sendiri, ya, apakah keluarga sendiri lah. Makanya ada di situ apa Allah Taala benar-benar menegaskan dalam firman-Nya, dan janganlah kamu berbelas kasihan untuk melaksanakan hukum Allah. Arti di sini di hati kita ini benar-benar diuji. Lebih berat sama Allah apa berat sama keluargamu yang lagi berdosa? Kalau kita tahu esensinya kasih sayang Allah, ampunan Allah, maka kita lebih baik menghukum mereka. Kenapa? Biar nanti mereka di akhirat justru lebih ringan. Kalau kita sayang sama keluarga justru begitu. Cuman kalau kasih sayang sekarang ini kan kasih sayang semu ya, kasih sayang palsu. Kasih sayang itu maksudnya nggak tega lihat disakiti, nggak tega kalau dihukum. Padahal nggak teganya itu justru menghancurkan urusan akhiratnya nanti. Maka di sini dalam Islam Allah melarang hambanya berbelas kasihan kepada pezina. Sampai-sampai nggak berani melaksanakan hukum had atas mereka. Kenapa? Padahal Allah sudah mensyariatkan hukuman ini justru sebagai rahmatnya. Jadi kalau orang tahu bahwa jika hukuman itu dilaksanakan di dunia, maka dia insya Allah malah dapat ampunan, pasti mereka akan milih dihukum dulu di dunia. Seperti cerita ketika seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Suatu hari seorang perempuan berzina ya, dia habis berzina dan dia datang kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah saya sudah berzina. Itu kalau kita boleh bawa ke diri kita sendiri, jarang-jarang orang mau mengakui hal tersebut gitu kan, itu dosa besar yang sangat memalukan. Tapi perempuan ini mungkin karena imannya dia nggak tenang. Ya, mungkin nggak sih seorang beriman jatuh ke dalam dosa? Mungkin aja. Makanya perempuan ini mungkin karena imannya, maka dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya berzina. Dia minta dihukum. Orang justru sekarang pengennya nggak ketahuan. Kalau cewek ini nggak, Rasulullah nggak tahu, malah dia ngasih tahu. Rasulullah bertanya, eh bahasa sekarang ya, udah jangan jangan ngomong macam-macam lo gitu. Malah Rasulullah nggak langsung mempercayai. Benar ya Rasulullah saya udah berzina. Kamu udah hamil nggak? Gitu. Dan ternyata dia hamil, buah dari perzinahannya. Apa kata Rasulullah? Pulang aja.
tunggu sampai kamu lahiran. Begitu. Jadi kata Rasulullah SAW, pulang saja, tunggu sampai dia melahirkan. Karena itu tadi, bukan karena Rasulullah berbelas kasih. Karena yang namanya kita menghukumi seseorang berzina itu memang perlu saksi. Saksinya harus 2 orang kalau laki-laki. Kalau perempuan harus 4 orang. Dan saksi pun juga orang yang soleh. Bukan berarti Rasulullah tidak soleh, bukan. Tapi inilah kasih sayangnya Rasulullah SAW. Sambil mungkin juga menguji si perempuan tadi. Seberapa kuat tekadnya untuk menerima hukuman di dunia gitu. Ternyata setelah melahirkan, datang lagi kepada Rasulullah. Ngomong lagi tentang dosanya setahun yang lalu itu. Saya ngadu lagi ya Rasulullah, kan dulu kata Rasulullah saya harus pulang dulu, mau apa, melahirkan dulu. Sekarang sudah lahiran. Terus iya saya mau bilang saya berzina. Masya Allah ya, dia benar-benar nggak tenang sampai walaupun sudah melahirkan. Berarti jarak berapa bulan tuh? Kita boleh bilang 9-10 bulanan ya. Kata Rasulullah, kamu menyusui? Iya. Balik dulu. Susuin bayimu sampai tuntas. Masya Allah. Disusui sampai berapa lama? 2 tahun. Balik lagi dia setelah menyusui. Setelah Rasulullah lihat kesungguhan si perempuan tadi. Maka ketika dia bilang lagi dia berzina, dihukum saat itu. Mungkin kalau kata kita, ya elah orang udah ngaku, pakai dihukum. Tapi justru karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah lah, dia dihukum itu, dia terbebas dari hukuman di akhirat, Masya Allah. Kita sebenarnya yang kita takutin hukuman di akhirat, bukan di dunia ya. Apapun yang kita kerjakan, ada hukumannya di akhirat nanti. Makanya kalau orang soleh, justru ketika dia merasa lapang-lapang aja, lancar-lancar aja, dia malah khawatir. Takutnya doa dia langsung diijabah, tapi tadi nggak punya simpanan di akhirat. Tuh kalau orang aware, kadang-kadang kalau kalau kita, saya mungkin ya, merasa malahan Alhamdulillah Allah sayang sama gue, urusan gue lancar semuanya gitu. Tapi ternyata kalau orang soleh itu tidak seperti itu. Aduh, jangan sampai nih lancar-lancar ini, nanti takutnya memang sudah dibayar tunai di dunia, aku akhirat nggak dapat apa-apa. Insya Allah ya, memang keimanan, kualitas keimanan beda-beda antara kita dengan para ulama. Nah, di sini Allah mensyariatkan hukumannya justru sebagai rahmatnya. Sungguh kasih sayangnya kepada pezina lebih besar daripada belas kasihan kalian. Jadi artinya kalau kita bilang kita nggak tega sama pezina itu, Allah lebih nggak tega lagi sebenarnya. Makanya hukum gitu. Laksanakan hukum Allah. Justru kalau emang kamu nggak tega. Meski demikian, ya kalau kasih sayang Allah itu kan nggak mencegah dari Bapak Allah walaupun kasih sayang lebih besar dari kita kepada si pezina tadi, tapi kasih sayang Allah itu justru tidak mencegah apa yang sudah Allah tetapkan, yaitu hukumannya tersebut. Maka jangan sampai kasih sayang kita mencegah kita melaksanakan hukum Allah. Kalau kita lihat kemungkaran, sebenarnya kalau kita udah tahu itu perzinahan, kita harus berbuat sesuatu. Takutnya diamnya kita itu seakan-akan mendiamkan kemungkaran. Takutnya pertolongan Allah tuh nggak turun karena kita mendiamkan. Jadi bahasanya gini loh, berbuat sesuatu itu karena Allah. Kalau kita sayang sama seseorang itu, biar dia berhenti dari perbuatan kemungkaran tersebut atau perbuatan perzinahan tersebut, kita harus berhentikan. Nggak bisa berhenti, kita yang mundur. Itu, itu kalau emang kita benar-benar di sini bahasanya mendahulukan ridho Allah daripada ridho makhluk. Tapi kadang-kadang ada situasi dan kondisi yang mungkin memaksa seseorang untuk berbuat tidak bisa, mundur juga nggak bisa. Nah itu Allah Maha tahu kondisi orang seperti itu. Secara umum, saya maaf ya, saya ulang lagi ya, biar kita nyambung ya ke halaman 361-nya. Jadi tadi ya, pertama kalau kalau yang pezina perawan dan bujangan dia dihukum dera lalu diasingkan. Kedua, kita nggak boleh berbelas kasih pada pezina. Ketiga, Allah Ta'ala memerintahkan agar hukuman itu dilaksanakan dengan persaksian kaum mukminin. Jadi benar-benar di lapangan terbuka, bukan secara sembunyi-sembunyi yang nggak bisa dilihat oleh siapapun, bukan. Tapi ini harus benar-benar orang lihat biar apa? Efek jerak, kalau kita boleh bilang. Dari segi maslahat dan hikmah atas hukuman tersebut. Nah, kalau kita boleh kasih contoh, kita lihat dari hukuman Allah atas kaum Lut. Kaum ini binasa diazab dengan apa? Dilempari batu. Kenapa? Karena zina dan homoseks punya kesamaan dalam hal kekejian. Keji banget itu dua-duanya ya. Apalagi zaman sekarang kalau kita lihat dosa-dosa zina, kadang-kadang yang melakukan keluarga sendiri, nauzubillah, ayah ke anak, ya kan, anak ke orang tua, ibu ke anak, nauzubillah, ya Allah, orang udah pada gila-gila zaman sekarang, nauzubillah.
Nah, di sini zina dan homoseks sama-sama kejinya. Jadi kalau kita bilang boleh bilang dosa fahisyah, ya di keduanya ada kerusakan. Kerusakan itu menafikan hikmah Allah dalam ciptaan dan perintahnya. Maka sungguh terkandung kerusakan yang tidak terhingga pada homoseks. Sampai-sampai membunuh objek perbuatan maksiat ini lebih baik daripada membiarkannya hidup karena dia telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diharapkan lagi perbaikannya. Jadi kalau secara syariat Islam, kalau kita ketemu pasangan homoseks, justru dua-duanya dibunuh. Bukan pelakunya saja, tapi dua-duanya. Kenapa? Saya boleh tanya nggak? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa kalau kita ketemu pelaku pasangan homoseks, walaupun kita misalnya bilangnya yang jadi korban mungkin lagi dipaksa, lagi diperkosa misalnya. Tapi kalau secara syariat, dua-duanya harus kita bunuh. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Coba Mbak Cynthia bisa jawab. Ustazah, apa karena ini ya perbuatannya tuh bisa menular gitu loh. Gitu. Tetap, Bisa. ya. Kalau secara, nah, makanya kan ini mungkin Mbak Winda juga tahu secara psikologis ya. Itu kan trauma yang paling besar ya dialami orang yang mungkin kalau dia dipaksa ya. Tapi trauma itu kelak suatu saat dia akan merindukan merasakan hal itu lagi. Nauzubillah. Saking traumatisnya justru kayak itu tadi, kayak pengen tahu lagi rasanya. Kalau katanya begitu ya secara psikologis. Nah, kalau dalam hal ini, iya itu tadi, karena kemungkinan yang jadi korban sekarang, kelak dia akan jadi pelaku. Kenapa? Setan yang akan menghembus-hembuskan bisikannya. Entah dibikin dia ingat lagi, pengen lagi, atau dia nggak pengen menderita sendiri. Ya, gimana cara menghukum pelaku homoseks, Mbak Santi? Kalau secara syariat, dibawa ke tempat yang paling tinggi, diceburin dari atas ke bawah, dijorokin. Itu kalau pelaku homoseks, nauzubillah ya. Sampai meninggal ya Ustazah ya. Ya harus, kan tempat paling tinggi, Cin. Kalau nggak meninggal, ajaib banget itu orang. Kenapa? Karena itu tadi orang homoseks itu udah hilang urat malunya ya. Rasa malu yang telah sirna di telan bumi mengakibatkan tidak lagi malu kepada Allah maupun para makhluk. Coba sekarang lihat nauzubillah, summa nauzubillah, pasangan-pasangan gay, lesbian udah pada berani ya unjuk gigi di medsos ya. Jadi sebenarnya kayak gitu tuh harus kita perangi. Nah, di sini kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini kan ada perbedaan pendapat ya. Apakah korban homoseks bisa masuk surga? Ini ada dua pendapat. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebut keduanya. Para ulama menyatakan objek homoseks tidak masuk surga. Kenapa? Dalilnya diantaranya adalah Nabi SAW pernah bilang, la yadkhulul jannah waladun zina. Nggak akan masuk surga anak hasil zina. Ya anak zina itu nggak akan masuk surga. Kemudian kondisi anak zina kayak gitu kasihan ya. Makanya kalau bahasanya kalau kita sayang diri, sayang anak kita entar, ya justru kita harus jaga diri kita baik-baik. Cuman memang setan itu kadang-kadang dalam wujud manusia lebih dahsyat rayuannya ketimbang setan yang nggak kelihatan. Kalau setan yang nggak kelihatan, kita tinggal baca ayat kursi. Nah, setan yang wujud manusia, enaknya kita kasih porsinya langsung gitu. Brak gitu kan, baru bisa. Ya, Jadi itu Om, kalau kalau yang apa homo itu dari bibitnya lagi ya Bu Om ya. maksudnya Asal, asalnya tadi kan misalnya gini, dia itu misalnya tadinya trauma, ya kan? Terus akhirnya jadi pelaku. Nah, itu dari secara jiwanya apakah dari pembentukan si anak ini udah apa menjadi ujungnya tuh kayak gitu gitu maksudnya. bisa jadi pertama trauma banget, ya, tapi kemudian kalau terulang lagi kejadian itu lama-lama jadi seneng, ya. Pertama kesakitan, tersiksa, nggak terima, ya pokoknya bahasa gimana sih kalau orang nggak berdaya. Tapi lama-lama ketika dapat lagi, ya akhirnya dia jadi menikmati. Tapi kalau korban yang sekali saja, misalnya lalu dia nggak digituin lagi, tapi itu tetap akan meninggalkan trauma terdalam. Nah, kalau kita pakai psikologis aja, psikologisnya pasti akan terganggu, terguncang. Karena itu sangat benar-benar mengguncangkan batin dia. Nah, batin yang terguncang itu makanan empuknya setan buat dikasih was-was.
Jadi entah nanti dia akan ketagihan atau dia ingat lagi, pengen lagi, itu juga kalau saya boleh bilang ya, dengan berdasarkan kitab ini, di sini ada andilnya setan untuk memasukkan waswisnya ke dalam benak-benak para korban gitu, Pi. Ya, makanya kalau orang udah jadi korban jadi dampingin banget sebenarnya. Ya pokoknya nauzubillah lah, semoga Allah jaga kita dan anak keturunan kita dari perbuatan-perbuatan kaum Nabi Lut tadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sekarang kenapa anak zina itu nggak masuk surga? Padahal anak ini kan nggak sama sekali nggak berdosa ya dalam masalah zina orang tuanya. Tapi di sini ada dugaan yang kuat bahwa dia akan menjadi tempat segala keburukan dan kejahatan. Ya Allah, kasihan banget kan ya. Pantas saja jika anak itu tidak mungkin mendatangkan kebaikan. Karena apa? Dia berasal dari air mani yang buruk. Tuh. Itu sangat Allah pentingin banget hal dari dasarnya itu. Air mani yang buruk, maka kalau neraka pantas buat tubuh yang dibesarkan dengan makanan haram, maka bagaimana pula dengan tubuh yang diciptakan dari air mani yang haram. Nauzubillah ya Allah. Ya, makanya nih remaja belajar ini sebenarnya keren banget. Ya, biar mereka aware sama dirinya. Yang laki-laki nggak ada sama sekali, insya Allah, niat untuk merusak anak orang. Yang perempuan juga akan semakin menyayangi dirinya sendiri dengan menghormatinya, dan dia tidak akan membiarkan dirinya kena sentuhan sebelum menikah. Tapi sekarang kita baca lagi ya. Objek homoseks itu jauh lebih buruk dibandingkan anak zina, jelas. Ya anak zina kan nggak tahu apa-apa. Dia cuma jadi di dalam rahim lalu keluar. Tapi kalau korban homoseks, dia dapat merasakan kan perbuatan itu. Maka di sini objek homoseks itu jauh lebih buruk daripada anak zina. Maka dari itu pantas kalau dia tidak mendapatkan taufik untuk mengerjakan kebaikan sekaligus terhalang darinya. Setiap kali dia berbuat kebaikan, Allah mendatangkan perkara yang merusak kebaikan tersebut sebagai hukuman untuk dia. Kalian dapat melihat mayoritas orang yang pada masa kecilnya demikian menjadi bertambah kondisi buruk kondisinya pada saat dia dewasa. Ya coba kita lihat deh orang yang udah ngondek-ngondek dari sejak masa SMP-nya. SMP ngondek, SMP makin berani mulus-mulusin wajahnya, kuliah makin berani ya kayak gitu ya. Biasanya kalau kita lihat mereka-mereka yang sekarang kayak benar-benar jadi cewek banget, biasanya udah dari SMP tuh udah kelihatan gemulai. Makanya benar-benar jaga anak kita, laki-laki kita tuh kalau masih SD, SMP, jangan pernah kasih dia peluang ya hal-hal yang sebenarnya untuk perempuan. Ya kayak misalnya boneka lah, apalah, nauzubillah. Sekarang nih kalau kita lihat di medsos yang ngajarin tutorial makeup juga banyak para laki-laki kan. Mulusan mereka kulitnya sama saya, coba ya Allah. Kan malu kita ya. Tapi nggak apa-apa deh. Menghibur diri. Kemudian eh, dia nggak akan dikasih taufik sama Allah Ta'ala untuk dapetin ilmu, ya boro-boro ilmu bermanfaat. Pokoknya nggak akan menuju ke sana. Ya Allah, ditutup semua jalannya. Itu rugi banget ya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sedih banget ya. Sementara dunia ini tempat kita ngumpulin amal, tapi orang-orang kayak gitu akan ditutup jalannya. Jadi dia nggak akan pernah bisa menuntut ilmu yang bermanfaat. Dia nggak akan bisa mengerjakan amal yang soleh. Pokoknya dia nggak bisa sampai pada jalan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Nauzubillah. Nauzubillah sama nauzubillah. Nah, di sini kalau kita boleh bilang lagi, kalau diamati secara teliti, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah kalau orang yang diuji dengan cobaan ini kembali kepada Allah, lalu dia dikasih rezeki berupa taubat yang benar-benar dia taubat, dan dia bisa melakukan amal soleh, sampai kondisinya ketika dewasa bisa lebih baik daripada masa kecilnya, ini benar-benar atas taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala. Berarti orang itu sudah menggantikan keburukan dengan kebaikan. Dia udah bisa membersihkan aib-aibnya tersebut dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah. Menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, ya dari perkara-perkara yang diharamkan, dan dia jujur sama Allah dalam bermuamalah. Apa jujur sama Allah? Ya taubat gitu loh. Jangan cuma taubat depan manusia lalu di belakang dia ngapa-ngapain. Dan nauzubillah sekarang ini baru tadi sore saya baca pelaku-pelaku homoseks dan gay itu justru ada di kalangan kaum-kaum yang mengaji. Sedih nggak sih? Maaf ya, yang dibilang ikhwan, yang sehari-hari kelihatannya taat, yang kelihatan kehidupan normalnya itu ada pasangan istri dan anaknya. Karena di balik itu banyak di antara mereka yang benar-benar sedang berjuang melawan hasrat menyimpangnya. Ada yang diam-diam tetap ngerjain, ada yang tetap berusaha untuk lepas dari hal tersebut.
Ya, yang jahat itu yang dia bertopeng keluarga, punya istri, punya anak, tapi tetap dengan hobinya. Nauzubillah. Ada nggak kayak gitu? Ada, banyak, banyak banget. Nauzubillah. Yang jadi korban siapa? Anaknya, gitu ya. Eh, Kalau teman-teman, makanya kita bahasanya kita nggak boleh terlalu takut juga sama orang ya. Kadang-kadang casing itu menipu banget. Jadi orang ini dia ahli hadis. Dia hafal Quran 30 juz. Dan dia mengajar hadis karena dia memang pintar hadis. Tinggalnya di pondok pesantren, di lingkungan pondok pesantren. Dia menikah. Tapi apa? Dia homoseks sejati. Nggak bisa banget dia menyentuh istrinya yang ada jijik. Kalau teman-teman nanya lagi kok bisa ya? Kan dia kan hafiz 30 juz. Nah, makanya kita belajar ini. Kembali lagi ke hatinya. Mungkin dia tidak jujur muamalah dengan Allah. Sekarang kita ke 359-nya. Kalau memang taubat itu bisa menghapuskan seluruh dosa, apa sampai perbuatan menyekutukan Allah aja bisa diampunin, misalnya ya, membunuh para nabi, para walinya, melakukan sihir, berbuat kekufuran, dan sebagainya, maka taubat juga pasti bisa menghapuskan dosa tersebut. Ya, jadi udah ada ya hikmah dari Allah Ta'ala bahwa sebagai bentuk keadilan dan karunia-Nya, bahwasanya orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang sama sekali tidak pernah punya dosa. Kalau loh ya, cuman kan kalau udah terlalu menikmati banget dosa itu, dipikir gampang untuk taubat. Susah. Berpikir buat taubat aja mungkin enggak. Yang dibikin apa mas setan? Mengulur-ngulur taubatnya. Ntar deh aku taubatnya, ntar deh, bulan besok deh, ntar deh. Siapa yang bikin gitu? Ya setan. Nah, makanya alhamdulillah banget kalau ada yang sampai bisa bertaubat, benar-benar berubah, ya kita kasih dukungan. Allah aja ngampunin. Ya, walaupun dibilang dosa syirik, dosa yang nggak akan diampuni. Kita kan nggak pernah tahu. Mungkin orang itu melakukan kesyirikan tanpa dia sadari. Dia belum ada ilmunya, dia bodoh. Ketika dia belajar, dia sadar, ternyata, oh ternyata aku pernah melakukan kesyirikan. Oh ternyata ini syirik. Lalu dia bertobat. Iya. Masa kita bilang, lu nggak diampunin, lo kan syirik itu nggak diampunin dosanya. Nggak bisa. Yang punya pengampunan kan Allah Ta'ala. Gitu. Ya, ya kita memang belajar ini nih benar-benar bisa supaya kita bisa mengelola hati kita, nggak cepat ngejudge orang gitu kan, dan kita juga terhadap diri sendiri juga nggak kepedean. Yang penting kita tetap saling doain, saling ngingetin, saling nyemangatin. Sekarang kita baca lagi di sini Allah Ta'ala memberikan jaminan buat orang-orang yang bertaubat dari perbuatan syirik, pembunuhan, dan perzinahan. Berupa apa tahu dikasih sama Allah jaminannya? Penggantian keburukan dengan berbagai macam kebaikan. Inilah hukum umum yang berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh bertaubat. Kita lihat suratnya Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim lan taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini Allah aja yang ngingetin hambanya loh, Masya Allah ya. Allah yang paling kuasa buat ngampunin, Allah yang juga didurhakai oleh kita, Allah yang kita cuekin ketika kita bikin dosa, dan kita sampai melampaui batas, sampai benar kalau bahasa kita bablas benar-benar, tapi Allah masih kasih bilang apa? Jangan putus asa. Walaupun dosa kita udah banyak, kita mungkin merasa ya Allah susah banget ya lepas dari dosa ini. Pengen tobat, ngelakuin lagi, ngelakuin lagi, ngelakuin lagi. Tapi Allah bilang apa? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi kita nggak boleh bikin orang putus asa. Allah aja bilang jangan putus asa. Allah yang ngomong sama hamba tersebut. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka sendiri. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kita mungkin pernah ngeluh, kita mungkin pernah marah, mungkin pernah kita ngambek sama Allah, mungkin kita pernah merasa Allah cuekin kita. Mungkin kita pernah, bodoh sekali-kali dosa gitu kan.
Siapa sih yang nggak pernah melampaui batas dari kita ini? Nggak ada. Kita semua pasti pernah. Tapi Allah Ta'ala baik banget ya. Allah Ta'ala tuh sayang banget. Allah bilang jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan pernah teman-teman putus asa dari rahmat Allah. Apalagi teman-teman yang sudah dalam benar-benar usaha keras untuk menjaga diri dari dosa, usaha keras untuk jadi ibu yang baik, usaha keras jadi istri yang baik, jangan putus asa. Sama hamba yang sudah melampaui batas aja Allah bilang jangan putus asa. Apalagi yang teman-teman insya Allah ya semoga ya saya yakinnya teman-teman semua bukan orang-orang yang melampaui batas insya Allah. Tidak ada satu dosa pun yang keluar dari keumuman ayat di atas. Tapi hal ini khusus buat orang-orang yang bertaubat. Khusus. Ya buat orang-orang yang bertaubat. Biasanya kalau yang saya lihat di kehidupan nyatanya, kalau orang bertaubatnya benar, dapat hadiah dari Allah. Dari arah yang nggak disangka-sangka. Ada pertanyaan di chat, sebentar saya baca dulu. Bukan mengulur waktu bertaubat, tapi merasa nggak perlu bertaubat. Karena merasa kena, apalagi ini. Siapa lagi yang bikin punya perasaan gitu kalau bukan setan? Ya kan sebagai anak buahnya iblis. Kita kalau dalam salah satu perkataan ulama ketika kamu merasa diri kamu sudah baik, ketika itulah kamu sudah harus bertaubat memperbaiki diri kamu, karena kita nggak boleh merasa aku udah baik, nggak boleh, aku udah jadi istri yang baik loh, aku udah jadi ibu yang baik loh, nggak boleh. Lagi jadi hamba lah, sekelas Abu Bakar aja selalu khawatir sama dosanya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mereka yang amalnya juga nggak bisa kita bandingkan sama kita gitu loh. Ya ulama-ulama mereka merasa sedih melihat dosa kayak gunung. Masa kita yang nggak bukan siapa-siapa merasa gue udah baik, gue udah sholat, gue udah ngaji. Subhanallah ya. Masya Allah. Jadi kembali lagi kita kepada objek homoseks ini. Kalau kondisi ketika dewasa lebih buruk dibandingkan sebelumnya, dia nggak dapetin taufik dari Allah untuk bertobat dengan sebenar-benarnya. Dia nggak bisa beramal soleh, nggak bisa menggantikan apa yang dia telah hilangkan, nggak bisa juga menggantikan kejelekannya dengan kebaikan, maka berarti orangnya udah apa? Udah jauh dari rezeki taufik tadi sampai akhir hayatnya. Dia nggak dapat kesempatan buat masuk surga kelak. Ini hukuman dari amal buruknya dia. Jadi kalau udah kebangetan buruk yang benar-benar nyepelein, yang benar-benar durhaka sama Allah, dia nggak ngerasa berdosa, nauzubillah bu. Justru itu bu yang ngeri bu. Dia merasa dirinya aman dari hukuman Allah. Padahal apa? Ya Allah ulur terus sampai dia mati dia nggak dapat surga. Nauzubillah. Sesungguhnya Allah menghukum keburukan dengan keburukan yang lain, bahkan sampai berlipat-lipat hukumannya. Sebagaimana juga Allah akan berikan kebaikan, ganjaran kebaikan buat kebaikan yang lain, bahkan berlipat-lipat. Contohnya apa? Seseorang yang berpuasa 30 hari bulan Ramadan, lalu disambung dengan puasa 6 hari Syawal, maka akan diampuni dosanya satu tahun kemarin, 1 tahun ke depan. Itu kan hadiah banget kan? Kalau kita boleh bilang, wah berarti setahun ke depan gue bebas bikin dosa nih, soalnya ada ampunan. Itu bahasa bodohnya kita ya. Tapi itu tadi kalau Allah udah mau ngebales, balasan Allah nggak terhingga. Gitu. Jika Allah juga membalas keburukan, kalau kita pernah, insya Allah teman-teman masih ingat di buku kita ini, kalau Allah punya rahmat atau mau ngasih rahmat, rahmat Allah nggak terbatas. Jika Allah mau melaknat, bahkan laknat Allah itu bisa sampai keturunan yang ketujuh. Nah, kalau kita bilang 7 turunan, emang sebenarnya dari situ juga kata-kata itu. Ya, nggak usah jauh-jauh deh ya, kalau kita lihat kasus-kasus di nasab aja, yang saya suka temuin kan. Kasian banget kan, sampai berantakan kehidupan rumah tangganya, berantakan kehidupan karirnya, berantakan ekonominya, berantakan kesehatannya. Benar-benar laknat Allah itu sampai 7 turunan kalau udah mau melaknat. Gitu. Siapa yang rugi? Kasihan anak keturunan yang merugi, yang merasakan kerugian akibat perbuatan orang-orang terdahulu. Jadi di sini kalau kita melihat kondisi orang-orang yang berada di ambang kematian, pasti akan kita dapati bahwa banyak dari mereka yang terhalang dari husnul khotimah sebagai hukuman atas buruknya amal mereka. Iya, tiba-tiba mati jebret, kecelakaan. Tiba-tiba, nauzubillah min dzalik ya. Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Haq bin Abdurrahman Al-Ishbili berkata, ketahuilah bahwa su'ul khotimah atau kematian yang buruk
Semoga Allah melindungi kita ya Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Semoga kita terlindung dari kematian yang tersebut. Nauzubillah. Itu punya berbagai sebab. Dan dia juga punya sejumlah jalur dan pintunya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk su'ul khotimah, nggak ada. Itu Allah selalu kasih kesempatan sebenarnya kapan dia bertobat. Enggak juga ya udah. Dia udah melewati semua peluang itu. Adapun yang paling besar adalah terjerumus dalam dunia, berpaling dari akhirat, lancang dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Bisa saja seseorang itu cuma terkalahkan oleh satu bentuk kesalahan, satu macam kemaksiatan, satu sisi keberpalingan, dan satu bagian kelancangan. Tapi, walaupun satu itu menguasai hati dia, menawan pikiran dia, ya akhirnya padam cahaya dalam batinnya. Kemudian mengirimkan juga sekat-sekatnya sampai peringatan dan nasihat nggak bisa lagi masuk ke dalam otaknya dia. Nggak ada manfaatnya buat orang seperti itu. Mungkin saja kematian mendatanginya dalam kondisi masih demikian, nauzubillah. Sampai-sampai dia nggak bisa mendengar talqin. Jadi kalaupun orang kayak gini seolah khotimah nih, keluarga yang nungguin, dikasih talqin di telinganya, tapi kalau Allah menghalangi nggak akan didengar. Jauh rasanya. Nauzubillah ya. Dan dia nggak pernah ngerti apa sih yang lagi dibacaan di kuping gue ini. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Sekarang kita baca lagi. Beliau bercerita, diriwayatkan bahwa salah seorang bawahan An-Nasir mengalami sakaratul maut. Putranya lantas berseru, katakanlah, la ilaha illallah. Jadi dia bilang sama bapaknya. Tapi bawahan itu nggak mau jawab. Dia cuma bilang, An-Nasir tuanku, An-Nasir tuanku. Jadi hidupnya itu dipersembahkan banget buat seorang makhluk. Dia menghamba banget pada rajanya, gitu ya. Menghamba banget pada tuannya. Jadi disuruh bilang la ilaha illallah, dia nggak pernah bisa. Sampai akhirnya dia pingsan. Ketika dia sadar lagi, dijawab lagi. Disuruh bilang la ilaha illallah, tapi nggak pernah bisa jawab. Dia bilang An-Nasir tuanku, An-Nasir tuanku. Kenapa? Karena terlanjur udah kebiasaan banget ucapan itu keluar dari mulutnya dia. Wahai tuanku, An-Nasir tuanku. Pokoknya dia di kepalanya, di hatinya tuannya cuma si Nasir ini. Kasian ya. Sama ini bisa kita kasih contoh apa? Orang-orang pelosok yang jadi hamba sahaya tuh loh. Maaf ya, yang abdi dalam, ya kan? Mereka misalnya nggak sekolah, yang mereka tahu mereka harus berbakti pada tuannya yang manusia itu. Kan bagi mereka kadang-kadang kebanggaan untuk menunjukkan baktinya. Benar nggak sih yang orang Jawa? Coba saya takutnya salah. Mbak Yuli, piye? Mbak Cynthia gimana? Benar nggak? Yang kayak abdi dalam itu kan ya, kalau kita lihat ya, jalannya sampai jongkok-jongkok. Bagi mereka kebanggaan bisa melayani tuannya itu. Kalau kita pakai buku ini, buku Tauhid, salah banget kan, nauzubillah ya. Nah ini tadi, sampai anaknya nyuruh dia la ilaha illallah, dia nggak pernah bisa. Anasir tuanku, sampai dia meninggal. Nah, kata Abdul Haq, dikatakan pula kepada orang lain yang kukenal, katakanlah la ilaha illallah, tapi dia justru menjawab, apa benerin tuh kediaman si fulan, bikin kayak gitu. Jadi terlalu sibuk dia dengan dunianya, sampai ketika di akhir hayatnya dia cuma ngomong itu aja yang dia bisa. Subhanallah, na'udzubillah, subhanallah. Jadi kalau kita boleh pakai bahasa medsos zaman sekarang kan dibilang gitu ya, bagaimana akhir kamu, ya tergantung kebiasaan kamu. Ada meninggal dalam kondisi nyanyi, ada meninggal dalam kondisi reuni, ada dalam kondisi ngaji. Maaf ya kalau saya sendawa lagi kumat asam lambung. Nah, di sini juga Abu Muhammad kembali bercerita, Abu Thohir As-Salafi telah mengizinkanku meriwayatkan kisah darinya tentang pria yang mengalami sakaratul maut. Lalu dikatakan kepada orang itu, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa kata dia? Dia malah jawab pakai bahasa Persia. Dia bilang, 10 tukar dengan 11, 10 tukar dengan 11. Biasa ngitung dia. Dibilang, katakan la ilaha illallah, dia jawabnya malah lain lagi. Di mana jalan menuju pemandian umum minjab? Nah, ini kalau bilang pemandian umum minjab, ini ada kisahnya nih, subhanallah. Ya, coba sekarang baca Mbak Cynthia, paragraf ketiga dari keempat dari atas. Beliau menerangkan, coba.
Ini tentang pemandian umum minjab, biar kita tahu kisahnya. Yang tunggu Nabi kan memulai sabdanya itu yang untuk keberapa ya? 361 sayang. 361 paragraf keempat dari atas. 371. Eh, 361, 37. Di saya 361, Pi. Di saya malah 375 bukunya. 371. Oh iya, saya cetakan terbaru, sorry. Pantesan tadi Pi bilang 361, saya jauh ya, Pi ya. Iya, Enggak. banget dari Bab awal. 7. Iya. Yang haramnya zina dan wajibnya menjaga kemaluan kan judul besarnya. Iya, Heeh, tapi benar ya, tapi ternyata kita udah jauh banget ya. iya. Tapi maaf ya kalau saya jadi ngulang ya, saya pinjam buku teman dan dia cetakan yang terbaru. Tadi yang mana awalnya di antara bahaya khusus zina bukan itu ya? Tunggu apa? Yang Beliau menerangkan ucapan terakhir Yes. tersebut. Kok nggak ada sih? Tunggu. Oh, belum mengat kedua tangan dalam menyebutkan dosa di dalam. Yang lain kok nggak nemu sih tulisannya. Empi, baca Pi. Emang di situ ujiannya kitab ada-adawa tuh. Semua nggak ada yang sama. Paragraf pertama. Belum lihat buku aku, lebih parah lagi. 5 sama nggak buku. Gitu. Sama yang kecil Pi. Emang begitu kok, semua kelas pasti hubungannya cari halaman. Kebetulan Nyamain juga halaman buku, ya di kelas kita ya Win ya. Jadi buku ini beda cetakan, beda juga halamannya. Nah, Aku aja saya udah kebetulan nyerah. hari ini lagi minjem buku teman, maaf ya teman-teman kalau saya jadinya malah ketinggalan banget ya, saya ngajak teman-teman jadi balik ya, maaf ya. Pada diem Emangnya aja belajar lagi. Enggak, tadi tuh udah benar. Saya mulainya tuh benar. Cuma kalau saya kan 361, aku 371. Oh gitu. Oke, sekarang baca Pi. Beliau menerangkan. Beliau menerangkan ucapan yang terakhir tersebut mempunyai kisah tersendiri. Ada seorang pria yang berdiri di depan rumahnya. Pintu rumahnya mirip dengan pintu pemandian umum minjab. Tidak lama kemudian lewatlah di depannya wanita cantik. Lantas dia bertanya, manakah jalan menuju pemandian umum minjab? Disinilah pemandian umum minjab, jawab pria tadi. Kemudian masuklah wanita tersebut ke dalam rumah dengan diikuti olehnya. Setelah memasuki rumah, wanita itu sadar bahwa ia telah ditipu. Meski demikian, dia tetap menampakkan kegembiraan karena pertemuan ini. Ia lalu berkata kepada pria itu, ada baiknya jika bersama kita terdapat sesuatu yang baik dan menyenangkan. Tunggu sebentar, aku akan kembali dengan membawa semua yang kau inginkan, sahut pria tadi dengan segera. Pria itu keluar tanpa mengunci pintu rumahnya. Ia mengambil segala sesuatu yang dibutuhkan dan segera kembali. Namun, ternyata wanita itu telah pergi meninggalkannya tanpa mengambil apa-apa dari rumahnya. Karena itulah pria tadi frustasi dan sering menyebut wanita cantik tersebut. Ia mondar-mandir di jalan dan diganggang sambil berkata, di mana perempuan yang bertanya suatu hari dalam keadaan letih, manakah jalan menuju pemandian umum minjab? Suatu hari, tatkala ia bersenandung dengan syairnya tersebut, tiba-tiba seorang wanita menyahut dari sebuah bangunan, dasar dayus, mengapa tidak segera engkau tutup rumah ketika mendapatkannya dan memasang gembok pada pintunya? Pria itu bertambah frustasi. Kondisinya tetap saja begitu. Sampai akhirnya bait syair tersebut merupakan akhir ucapannya di dunia. Sufyan As-Tsauri pernah menangis semalaman. Pada pagi harinya, ada yang bertanya, apakah semua ini disebabkan rasa takut terhadap dosa? Sufyan pun mengambil segenggam tanah seraya berkata, dosa itu lebih ringan daripada ini. Sungguh aku takut akan su'ul khatimah. Lagi, terusin. Ini susah banget, ini lengket. Demikianlah keadaan orang yang memiliki pemahaman ilmu yang tinggi. Dengan pengetahuan tersebut,
seseorang khawatir jika dosa-dosa akan menghinakannya pada saat kematian, bahkan akan menghalanginya dari husnul khotimah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Abu Darda bahwasanya beliau sempat pingsan menjelang kematiannya. Setelah sadar, dia pun membaca firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 110, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Baik, cukup. Jadi di sini cerita tentang su'ul khotimah ya. Yang pertama itu laki-laki, dia itu ketemu cewek cantik banget. Ya, cewek itu nanya tentang tempat pemandian umum. Kayak kita zaman sekarang mungkin di mana sih tempat pemandian air panas yang di teater itu gitu kan. Jadi biasanya orang suka ke sono. Kemudian orang ini nggak nunjukin jalan yang benar ke perempuan tadi. Malah diarahkan ke rumahnya. Nah, si perempuan tadi mungkin tahu diri ditipu, tapi dia nggak mau nunjukin dulu. Akhirnya dia bilang, dia bilang, ya udah kalau gitu kita PPD berduaan. Ya, tapi bahasa kita ya, si cewek ini pasang strategi. Ambil itu dulu deh biar kita bisa mandi berdua. Karena kalau biasanya kan cowok tuh kalau langsung ditolak biasa malah makin nekat kan. Kayak cewek ini pakai strategi. Begitu cowok itu ngambil barang-barang yang diperlukan, dia bayanginnya bisa mandi berdua sama perempuan, ternyata perempuan itu udah pergi. Nah, sedangkan hati si laki-laki udah tertawan sama perempuan tersebut. Saking tertawanya, ini kalau kita baca di ada dawa yang makin kesini tuh banyak banget syairnya ya tentang bagaimana orang membuka asmara segala macam tuh urusan hati banget kan. Nah, maka saking dia tertawanya dia frustasi nggak ketemu tuh cewek lagi. Dicari sepanjang jalan sampai ada orang ngatain kan, mereka katanya dayut cowok yang nggak ngejaga pasangannya. Orang tuh nggak tahu apa-apa kan. Kalau yang lo cinta, lo sayang sama tuh perempuan, kenapa lo tinggalin gitu kalau bahasa kita. Maka makin terpuruklah hati si laki-laki tersebut sampai akhirnya dia meninggal, akhir hayat dia yang diucapin itu terus, mana pemandian umum minjab, mana pemandian umum minjab gitu. Auzubillah ya, saking terpatok di situlah jiwanya. Nah, sedangkan kalau kita lihat Sufyan Ats-Tsauri beda lagi ulama kan. Ulama malah dia nangis malaman sampai subuh. Dan dibilang apakah ini karena dosa-dosa? Padahal kalau dibilang dosa malah masih lebih ringan. Yang serem itu su'ul khotimah. Kita nih insya Allah ya bukan kita takut mati. Apa yang kita takutin? Su'ul khotimah. Su'ul khotimah, azab kubur, perhitungan entar, hisab. Takut. Benar dah. Kalau kita boleh bilang ninggalin anak-anak juga kita nggak takut. Apa yang kita takutin? Jangan sampai kita ninggalin mereka dalam kondisi lemah. Kita ninggalin mereka dalam kondisi nanti mereka nanggung hutang-hutang kita. Nauzubillah, itu yang kita takutin. Makanya semoga ya malam ini kita doa bareng-bareng yuk. Semoga saya juga minta doa dari teman-teman. Kita saling mendoakan semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Biar kita jangan jadi orang yang meninggalkan anak keturunan kita dalam kondisi lemah. Jangan sampai kita ninggalin anak-anak kita dengan hutang-hutang. Nauzubillah. Ya kalau bisa sih kita ninggalin mereka dalam kondisi mereka sudah berpijak dengan kuat di muka bumi ini gitu loh. Tanpa adanya tunggakan-tunggakan tanggungan-tanggungan dari kita yang kita wariskan. Kalau bisa kita warisin harta, jangan warisin hutang kan gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah di sini kalau orang punya pemahaman ilmu yang tinggi, maka dengan ilmu tersebut dia pasti khawatirnya apa? Dia khawatir dengan dosa-dosa dia itu dia akan hina saat kematian. Banyak orang yang mungkin semasa hidupnya kelihatannya mulia, lalu terbuka aibnya ketika dia meninggal. Nauzubillah. Maka doa kita yang kita baca setiap habis sholat itu tuh setiap habis tahiyat sebelum salam kan doa fitnah dajjal ya. Ada di situ kan min syarri fitnatil mahya wal mamati. Dan dari kejahatan fitnah ketika aku masih hidup juga ketika aku sudah meninggal. Jadi jangan sampai kita kena fitnah ketika kita masih hidup, juga jangan sampai kita difitnah ketika kita sudah nggak ada. Nah, baca terus teman-teman doa tersebut setiap selesai tahiyat menjelang salam. Maka di sini kalau orang beriman pasti dikhawatir kalau sampai dia terhalang dari husnul khotimah. Imam Ahmad pun meriwayatkan dari Abu Darda, ya bukan dalam Abu Darda ya, dari Abu Darda. Abu Darda ini salah satu sahabat Nabi. Kisahnya Abu Darda sama Salman Al Farisi keren banget deh.
Jadi Abu Darda sama Salman Al Farisi ini berteman dekat, sahabatan banget. Abu Darda ini orang, kalau bahasa kita di sini, misalnya teman-teman yang Betawi, misalnya Abu Darda asli Betawi misalnya ya, Salman Al Farisi pendatang. Nah, suatu hari Salman Al Farisi senang banget sama salah satu cewek di negeri Betawi ini gitu lah. Dia ngajak Abu Darda buat ngelamar karena dia nggak tahu adat istiadatnya orang sini. Gitu. Jadi diajak Abu Darda untuk melamar cewek tersebut. Kemudian saya lupa ya Salman, oh iya, Salman Al Farisinya itu ketika berdua mereka sampai di rumah perempuan itu disampaikanlah maksudnya, maksud kedatangannya dia pengen melamar gadis tersebut. Ternyata setelah dirundingkan, orang tuanya masuk ke dalam gitu ya, dirundingkan, keluarlah si bapaknya si gadis bilang, mohon maaf, apa namanya, ternyata anak saya belum berkenan dengan lamaran Anda, Salman Al Farisi. Tahu nggak lanjutan omongannya si bapak tadi? Tapi kalau temennya Anda ini mau ada tujuan juga ikut melamar, anak saya terima. Padahal Abu Darda cuma nemenin. Ternyata justru yang dituju sama gadis itu adalah Abu Darda. Kalau zaman sekarang kira-kira Abu Darda sama Salman Al Farisi bisa berantem nggak tuh? Ya kan, lu nemenin gue, kenapa lu yang? Tapi apa yang dikatakan oleh Salman Al Farisi setelah malahan Abu Darda yang tawarin? Tahu nggak kata Salman Al Farisi? Wahai Abu Darda, nih mahar yang sudah aku siapin semuanya pakai sama kamu. Tamar tuh dia. Coba. Itu ya mentalnya para sahabat ya. Subhanallah ya. Kagak ada yang namanya udah incer-incer jadi lu yang dapat, nggak ada. Nah ini Abu Darda nih. Abu Darda juga terkenal dia suka bersolek. Masa bersolek tuh bukan yang bersolek kayak kaum-kaum melambai ya, bukan. Tapi maksudnya dia senang banget tampil cakep. Tahu nggak apa alasannya Abu Darda? Aku senang untuk tampil wangi ya, dan apa namanya, tampil baik gitu ya. Karena aku juga senang istriku tampilnya wangi. Jadi aku sebagaimana aku senang dia tampilannya wangi, aku pun memperbagus penampilanku biar dia juga senang. Jadi artinya di sini suami istri boleh jaga penampilan di depan pasangan masing-masing. Itu sisa-sisa Abu Darda tuh ada di mana sekarang ya? Kenapa? Iya, sisa-sisa Abu Darda itu ada ininya nggak sekarang gitu? Iya ya, Ada pikiran kayak anak-anak gitu ya? keturunannya mana ya, gitu ya, masih Masya ada Allah ya. ya, mesti dicari tuh. Tuh, yang punya anak perawan 3, insya Allah tiga-tiganya anak Winda dapat semacam Amin, Abu amin, Masya semacam Amr Allah, bin As, semacam Mus'ab bin Umair, ya, Masya Allah, amin. konglomerat zamannya Nabi itu, masya Allah. Tapi Itu buat zuhudnya luar biasa. kalau ini tuh kalau apa jadi bahan doa buat tahajud satu rakaat satu anak satu rakaat satu yang Kalau gitu ya, deh pokoknya. nah di sini makanya kalau kata Imam Ahmad, setelah sadar Abu Darda itu sempat pingsan menjelang kematiannya. Jadi dia sempat mau meninggal tuh pingsan dulu. Kenapa? Saking takutnya. Dia bilang apa? Dia bacalah firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya. Jadi maksudnya seperti kembali ke waktu zaman jahiliyah dulu, nggak punya petunjuk sama sekali. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Ya, nauzubillah, kan serem banget ya Surah Fatimah itu. Wah, mau kita belajar kemarin bertahun-tahun sampai ngesot-ngesot berdarah-darah, keluar harta benda. Kita dibalikin ke kondisi semula, settingan pabrik yang belum ada aplikasi apapun. Kan ngeri banget ya. Nah, di sini inilah yang bikin para salaf takut sama dosa. Para ulama ini khawatir kalau dosa-dosa itu bisa menjadi penghalang antara dia dengan husnul khotimah. Nah, kalau doa minta Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, kami minta kepadamu keselamatan dalam beragama. Arti kita beragama ini jangan sampai cuman sekedar ikut-ikutan saja. Semoga kita beragama ini terus semakin berkualitas ibadah kita. Kalau bahasannya di kelas tafsir sholat ya, jadikan setiap sholat kita tuh sholat yang berdalil. Jadikan setiap ibadah kita ibadah yang berdalil. Jadi kita mantep. Lalu di doa tadi kan terakhirnya kan apa namanya,
Allahumma coba siapa yang hafal? Allahumma nas'aluka salamatan fid din. 1. Wa afiatan fil jasad. 2. Wa ziyadatan fil ilmi. 3. Wa barakatan fil rizki. Wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan badal maut. Allahumma alina fi sakal maut wa najat wal afa indal hisab. Ya tadi aku ngomong ternyata di mute ya, elah. Sian amat lu, Win. Heeh. Jadi itu ya, jadi minta terus doa tersebut biar kita selamat dalam beragama, dapat ampunan Allah, dapat rezeki, dapat kemudahan ketika sakaratul maut, dapat rahmat ketika menyambut sakaratul maut, dan juga dapat ampunan setelah sakaratul maut. Ya. Kemudian coba sekarang baca Abdul Haq berkata. Mbak Aulia, Abdul Haq berkata. Abdul Haq berkata, ketahuilah bahwasanya su'ul khotimah, semoga Allah melindungi kita darinya, tidak menimpa orang yang istiqomah secara lahir dan batin. Alhamdulillah, hal ini tidak pernah terdengar atau diketahui. Sesungguhnya, su'ul khotimah hanya terjadi pada orang yang rusak akidahnya atau terus berbuat dosa-dosa besar. Tidak menutup kemungkinan seseorang tetap dikalahkan maksiat itu hingga ajal menjemputnya. Sedangkan dia sama sekali belum sempat bertaubat dan memperbaiki diri. Sehingga syaitan pun berhasil merebut dan menyambarnya pada peristiwa sakaratul maut yang dahsyat. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini, yakni akhir hidup yang buruk atau su'ul khatimah. Beliau melanjutkan, diceritakan bahwa di Mesir pernah ada seorang pria yang senantiasa ke masjid untuk mengumandangkan azan dan iqamat, sekaligus melaksanakan sholat. Dalam dirinya terdapat sinar ketaatan dan cahaya ibadah. Pada suatu hari, ia naik ke menara masjid untuk mengumandangkan azan seperti biasanya. Di bawah menara tersebut terdapat rumah seorang Nasrani. Entah mengapa ketika itu pria ini menengok ke dalam rumah tadi, sehingga tanpa sengaja melihat seorang gadis pemilik rumah. Lantas dia terfitnah dengan kecantikannya. Ia pun turun menemui gadis tersebut dan meninggalkan azan. Sesampainya di rumah tersebut, dia ditanya wanita Nasrani itu, "Ada perlu apa? Apa yang kamu inginkan?" "Aku menginginkanmu," jawab pria tadi. "Mengapa?" tanya si wanita. "Karena kamu telah menawan akal pikiranku dan mengambil seluruh isi hatiku," jawab si pria. Gadis itu berseru, "Aku tidak akan tertipu dengan rayuanmu." Pria itu pun berseru, "Aku ingin menikah denganmu. Engkau Muslim, sedangkan aku Nasrani. Ayahku tidak akan mau menikahkan aku denganmu," sanggah wanita tadi. Muazin ini menegaskan, "Kalau begitu aku akan pindah ke agama Nasrani. Jika engkau benar-benar melakukannya, maka aku mau menikah denganmu," tegas wanita itu. Maka si pria langsung memeluk agama Nasrani demi menikahi gadis tersebut. Lalu dia pun tinggal di rumahnya. Masih pada hari yang sama, ketika siang harinya, pria tadi naik ke atap rumah untuk suatu keperluan. Tiba-tiba, dia terjatuh dari atap rumah dan akhirnya meninggal. Ironisnya, dia belum sempat menggauli gadis tersebut, padahal telah mengorbankan agamanya. Cukup. Abdul Haq. Cukup. Suaranya Bandung banget sih. Pepeh-pepeh Bandung. Lembut. Gitu ya. Jadi di sini subhanallah ya, itu mengerikannya su'ul khatimah. Seorang muazin loh yang sudah biasa mengumandangkan azan, ya udah biasa juga ngajak orang sholat, gara-gara pandangan mata tuh makanya di sini nih ya, kita alhamdulillah ya di kitab ini tuh kan kita tahu pos-posnya setan kan. Kalau udah dari mata dia bisa masuk, dia akan ke hati. Kalau kata orang di lagu-lagu mereka kan dari badai mata turun ke hati, bukan? Nah di sini ternyata gara-gara perempuan Nasrani ya non Muslim, dia jadi murtad. Dan ruginya belum sempat bergaul dengan perempuan tersebut dia mati. Udah imannya tergadai, kagak dapat kenikmatan dunia pula. Bener gak? Hati sudah terfitnah, nauzubillah. Apes amat tuh. Hah?
Iya, apes banget orang. Apes. Apes banget itu, apes-apesnya apes itu ya. Iya. Ibu Winda coba buka surat Al-Baqarah, Bu Winda, Ya ampun. Bentar ya. Ada nggak ya? ayat Ada nggak ya? 221. Ini buku aja nggak ada loh di sini. Nggak bawa. Keren banget loh. Al-Baqarah 221. Bentar. 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Berarti kita ngambil pelajaran dari sini. Hmm. Walaupun apa namanya, sebenarnya ada tuh dia, kalau misalnya kita kalau ngomong kita ya berandai-andai kita ya yang lagi baca buku ini, kita anggap saja kita kenal sama pemuda itu ya. Soalnya dia ngelihat itu walaupun menakjubkan, tapi dia kalau ada di sini palang di hati bilang dia non muslim sudah gitu kan. Dia ayat ini apa? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabakum, dan sesungguhnya dibantukannya apa namanya, wanita-wanita budak, artinya walaupun dia rakyat jelata, walaupun dia jelek, walaupun dia biasa-biasa saja, tidak mempesona cewek itu yang musyrik itu ya, itu masih di sisi Allah lebih baik, jauh lebih baik daripada perempuan musyrik itu, walau dia menakjubkanmu. Zaman sekarang orang siapa sih yang nggak takjub lihat siapa namanya Angelina Jolie, lihat udah deh itu yang lagi viral apa tuh, senyumannya Kim Sun Ho ya, yang begini begini, Kim Soho. Ya itulah pokoknya. ya maklum lah, ini kan pengamat KW ya, para opa Korea itu. Yang when Arti, life gives you tangerine tuh, iya ibu-ibu. kan, arti di sini sebegitu menakjubkannya mereka, kalau non muslim nggak ada apa-apa di sisi Allah. Biasa aja kata gue juga. Jangan pernah berharap apapun sama mereka, non muslim udah gitu aja. Bahasanya kalau kita boleh bilang itu jadi alarm pertama aja, udah non muslim jebret blacklist, udah. Jangan sampai punya gini, siapa tahu ntar dia dapat hidayah, siapa tahu ntar kalau dia masuk Islam, please ya, kita nikah itu bukan lembaran baru, bukan jadi guru baru Iya bener-bener. ya. Saya pernah Kita mau jadi makmum, bukan jadi imam gitu dong. bukan jadi guru lagi gitu. Makanya saya pernah ketemu ya, alhamdulillah sekarang orang udah nikah ya, saya bantuin ta'arufin seseorang. Jadi cowok ini menikah masa pandemi, menikahi seorang perempuan yang padahal ketika di awal dia udah banyak dengar berita perempuan ini nggak bener gitu katanya. Nah, suruh sholat gak mau, apalah gitu. Tapi saya tetap nekat nikahin. Kenapa? Karena cantik kata dia. Kenapa dulu mas nikahin dia? Ya cantik bu, ya. Sampai 2 tahun cewek ini nggak mau disentuh. Nggak mau apa? Bukan lesbi ya. Sampai 2 tahun cewek ini nggak mau disentuh. Dia kalau ngumpul sama keluarga cowok, dia seneng ngumpul sama adik-adik si cowok itu. Dan dia emang nggak cinta katanya. Ternyata kenapa dia nikahin cowok itu? Biar dapat status yang jelas. Karena dia kalau nggak nikah, dia perawan tidak, menikah pun belum. Oke. Dan dia Terus? nikah sama laki-laki ini supaya dapat status jelas. Kalau udah cerai kan jadi janda gitu kan. Saya bilang, pintar tuh perempuannya. Saya bilang, kasihan amat lu mas jadi duda di atas kertas saya gitu ya. Ya kan? Tapi alhamdulillah kalau dia nggak mau dideketin kan, 2 tahun nggak mau dideketin. Ya tak ya mungkin kalau kata orang rugi gitu kan. Tapi ya udah alhamdulillah banget justru kan. Apa namanya? Kalaupun dia jadi nggak perjaka lagi, tapi dalam kondisi yang singkat juga kerugian juga kalau kita boleh bilang. Nah, saya nanya, dia bilang sebenarnya sebelum nikah juga saya udah banyak yang kasih tahu cewek itu nggak benar. Kenapa Mas tetap milih menikah sama dia? Saya mikirnya siapa tahu setelah saya menikah saya bisa ngajarin dia.
Saya bilang, nah niat nikahnya udah salah itu. Mas buat Mas mau nikah, bukan mau ngelamar jadi guru di sekolah. Tuh kan, dia bilang mau ngajarin. Oh nambah tanggung jawab lu. Kata dia, iya juga ya Bu, ya gitu. Alhamdulillah sekarang dia sudah menikah dengan kita, ta'arufan kita, anaknya teman saya. Ya Alhamdulillah dapatnya gadis juga. Dan Masya Allah. Beres yang ini. Kali ini beres. Kali ini beres. Iya, pokoknya Alhamdulillah sekali ini ibunya menangis bahagia melihat anaknya akhirnya Masya Allah. baik. Jadi arti itu ya, kita lagi ngomongin apa? Jadi pengen ngomongin ta'arufan tadi ya. Kim Sohu. Oh ya Allah, itu ya tadi ya, apa Iya. betapa kadang-kadang orang-orang musyrik itu menakjubkan kita. Tapi ingat teman-teman, di hadapan Allah mereka tidak ada apa-apanya. Jadi nggak usah takjub lihat orang muslim, lihat orang musyrikin, ih gila dia korbannya 100 ekor sapi, mau 100 ekor kagak ada apa di hadapan Allah. Nggak keterima, kenapa? Orang bukan muslim. Iya Tuh, benar-benar. nggak usah Gak akan takjub. nyampe ya. Cuman paling kita kesian ya, kesian banget lu, ya Allah udah korban banyak-banyak, kagak ada apa-apa kan begitu. Iya. Kalau kemarin tuh kata Ustadz Felix Xiao, iya bukan daging Allah bukan minta dagingnya, bukan minta tulangnya, bukan minta darahnya, cuma minta ketaatannya. Jadi kan Yes, kebayang kalau bukan yang berkorban itu bukan orang Muslim gitu. Makanya katanya Ustadz Felix Xiao tuh papanya ngasih duit buat beli hewan kurban, dia bilang percuma, udah buat gua aja duitnya, sini gue yang beli hewannya gitu. iya bener, Iya bener banget. makanya, lah iya juga katanya. Ya kalau di tangannya Felix Xiao jadi pahala kan. Iya jadi pahala daripada sia-sia gitu. Jadi gitu Nah ini baru kasih ntar sama deh Pak, bapaknya. Papa tunggu dagingnya aja gitu. Boleh. Daging Eh, korban tuh kan kita bagi 3 kan. Diri, eh, orang miskin sama tetangga. Nah tetangga hmm, aja walaupun dia non muslim kita harus kasih. Kenapa? Kalau untuk non muslim kita harus banyak-banyak mengambil hatinya. hmm. Nah ngomong-ngomong kurban, ntar kalau ada yang mau kurban hubungin saya ya. Masuk Pak Eko masuk. Sekda, gitu ya. Hmm, Jadi begitulah ya insya Allah. Jadi emang di sini ketaatan yang Allah lihat, bukan masalah apa yang bisa dia berikan, bukan apa yang dia korbankan. Ya kayak kita ingat hmm, pelajaran tauhid kita ya Barahma ya. Orang aja bisa masuk surga gara-gara seekor lalat, masuk neraka juga gara-gara seekor lalat. Artinya di sini Allah nggak lihat yang dikorbanin. Mungkin bagi kamu sepele, tapi buat siapa kamu kasih lalat itu? Nah kayak cerita ini juga, saya pernah cerita juga di kelas deh. Ada orang Kalimantan, dia itu agak-agak indigo ya. Dia indigo banget, bukan agak-agak lagi. Jadi dia bisa melihat banget penampakan makhluk dan dia suka tangkap di kamera. Itu YouTuber. Tapi dia edukasi kesyirikan gitu loh. Jadi ini oh, syirik teman-teman. Kata orang ini di sini begini. Coba kita lihat yuk, bener nggak sih gitu. Nah dia pernah menyelidiki suatu makam yang katanya di daerah Kalimantan itu kalau orang ke makam itu bisa minta duit dan mereka dapat katanya. Coba sekarang hmm, kita ke sini, saya akan buktikan ke teman-teman. Dibawalah, pokoknya dipakai kamera, masuk kayak kayak cuma kayak rumah tapi cuma satu kamar gitu loh. Tapi setengah tembok, setengah nggak ada, tiang-tiang aja gitu. Masuk, nah di pas masuk ada lagi semacam ruangan yang cuma dikasih tirai. Kayaknya ruangannya agak tinggi gitu. Nah, ternyata makamnya di situ, makamnya ditinggiin lalu ditirai, dikasih kelambu. Pas dibuka kelambunya, oh ternyata di sini makamnya di sini teman-teman, ini adalah makam yang katanya bisa kita minta duit di sini. Oh ternyata dia ada ini ada piringnya, kata dia ada piring, di atas piring itu ada lipatan kain warna kuning. Ini saya lihatin teman-temannya dari awal ya biar teman-teman nggak bilang saya rekayasa, kata dia. Di center lah piringnya diambil, kain kuning diambil terus dilebarin. Nih ini kayaknya nggak ada apa-apa ya. Jadi nanti ternyata di piring ini kita taruhlah kain kuningnya, nanti kita apa namanya bahasanya berdoa, setelah itu baru nanti kita buka lagi kain kuning, biasa katanya ada duit di situ, kata dia. widih, Nah, enak banget. begitu dia mau ikutin nih, begitu dia mau ikutin, oh ternyata saya disuruh ngambil sesuatu di depan buat apa nah bahasa kita barter. Apa ya? Hmm, Oh ya deh coba deh. Oh katanya melati gitu. Di depan kan ada pohon melati tuh. Dipetiklah pucuknya 3 gitu. diambil tuh. Diambil sama dia, set. Pucuknya melati dia petik 3. Katanya syaratnya kan. Tahu nggak kata Hmm, dia? Teman-teman saya hmm, diketawain nih sama mereka nih metik melati ini. Tahu nggak kenapa mereka hmm. ketawa teman-teman? Kenapa? Karena kita udah nurut sama permintaan mereka. Ini melati loh. Bagaimana orang yang sampai nurut disuruh nyembeli sapi, nyembeli kerbau, nyari ayam cemani. Iya, ya. Ya ini padahal melatih saya cuma keluar doang ya teman-teman, nggak pakai usaha ya. Itu aja mereka girang banget. Seperti kata Linda tadi.
Yang dilihat bukan masalah apa yang dia persembahkan, tapi ketaatannya dia itu. Ya benar. Masalah tauhid kan, apa Iya. namanya, hati-hati Mm. banget kan. Nah, ditaruhlah, diambillah pucuk melati itu 3, ditaruh di kain kuning tadi. Ini teman-teman, kain kuningnya masih saya lebarin, nggak ada apa-apa. Saya taruh melati di sini ya. Jadi taruh dilepit, ditaruh di piring, taruh lagi di balik kelambu di kuburan tersebut. Tutup lagi kelambunya dan dia duduk di bawah, dia berdoa. Selama dia nggak doa, dia cuman dia memberitahu situasi sekitar. Iya, ada yang loncat-loncat, apalah segala macam kata dia, beda-bedain. Sampai 2 jam. Nah, pas udah 2 jam teman-teman, coba kita buka ya sekarang, kira-kira bener nggak sih kata orang-orang, kata gitu. Kita ambil piringnya nih, jadi dari awal sampai akhir itu benar-benar kita di nyenter dia, maksudnya biar dia tahu kalau ini nggak dibuat-buat. Begitu buka kelambunya, ambil piringnya di kain kuning tadi, begitu dibuka melatinya udah nggak ada, yang ada duit 300.000. Murah amat. Dia ketawa, dia bilang, hahaha, Eh, Tara bener ya dapat duit. Ya 300.000. Emang tadi saya ngomongnya gitu sih, minta duit buat ongkos pulang. Kata dia, emang benar buat ongkos pulang, kata dia. Mungkin maksudnya murah banget menggadaikan tauhid cuma 300.000 gitu ya. Tadi pelajaran buku tauhid, Eh, itu lagi menunjukkan kebohongan setan. Iya, keren juga tuh. Nah, jadi dia bukannya melakukan kesyirikan, tapi dia ngasih tahu. Nah, inilah tipu daya setan buat kita teman-teman, gitu loh maksudnya. Oh, iya, Jadi iya, ketika dia keren, ngambil keren. apa tuh apa Gede namanya? juga nyalinya. Makanya dia juga sering nemuin setan apa jin apa namanya jin-jin yang suka beli sate sate apa namanya sate gagak di gunung-gunung yang bayar Oh, cuman beli 10 tusuk bayar apa beratus-ratus itu ada diliatin banget gitu. oh, Dunia itu keren. ada banget gitu loh teman-teman. Jadi Iya, memang gede benar nyalinya ya. benar. Iya, makanya kita berdampingan sama jin tuh bener banget. Tapi Allah Ta'ala udah menegaskan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan kita manusia, tugasnya beribadah. Mm-mm. Nah, selalu jin siapa tuh yang bikin manusia sesat ya? Jin yang ngikutin iblis. Jin itu ada 2 macam juga, ada yang soleh, ada yang enggak. Kok jin ada yang ngikutin iblis, ada yang soleh ya sama kayak kita. Yang soleh ya soleh, yang ngikutin setan ya ikutin setan. Bahkan setan sampai jiper. Saking udah lebih setan Mm. daripada setan gitu kan. Setan aja minder. Nah, Ada yang lebih nyetan nih katanya gitu. aduh, tapi menghayat itu orang katanya kan. Lebih menjiwai. Ya, seharusnya ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Kan Saya ada Siapa yang mau nanya? Mbak Yulia dulu deh. Boleh. Mbak Novita enggak dah? Enggak, aku cuma pengen ini apa kan ada tuh laki-laki yang menikahi non muslim, mereka tuh beranggapan kan nikahinnya yang ahli kitab itu gimana? Itu memang secara fikih ada. Secara fikih ada ya. Jadi, tapi ahli kitab aja, bukan musyrik. Teman-teman harus tahu bedanya. Apa bedanya ahli kitab sama musyrikin? Ahli kitab itu dia bukan Islam, tapi dia agamanya itu memang ada kitabnya seperti orang Nasrani. Ya, jadi katanya kalau nikahin ahli kitab masih boleh. Tapi kalau selain itu kayak Buddha, Hindu itu nggak boleh, karena mereka jelas-jelas bukan menyembah Allah, mereka benar-benar nyembahnya yang lain. Apa nyembah matahari lah, dewa apa segala macam. Tapi itu secara fikih dan saya tidak mau ikut-ikutan di sini bilang boleh sih, saya enggak. Tapi kalau kita berpegang pada ayat tadi ini kan dibilang ya kalau kalau nggak usah takjub, kalau mau nikahin ya tunggu mereka beriman dulu gitu. Maka itu tadi ya. Sekarang masalahnya kalau dia nikahin perempuan dan itu juga masih boleh kalau yang non muslim itu perempuannya. Kenapa? Karena kan syariat itu kan laki-laki yang jadi imam. Iya. Pertanyaannya, apakah dia bisa mendidik istrinya untuk benar-benar ikut dia? Yang kenyataan zaman sekarang akhirnya jadi pada masing-masing. Suami ke masjid, istri ke gereja, kan gitu kan? Iya. Ntar anaknya juga disuruh milih. Ya, Iya. pokoknya papa mama gak maksa kalian. Aduh, astagfirullahaladzim, gitu, auzubillah, gitu ya. Iya, Jadi, benar, Umi. iya itu kalau ngomong fikih mungkin ada memang yang bilang itu boleh, tapi kita jangan sosialisasikan. Kenapa? Karena orang cuma memandang bolehnya saja tanpa mereka memandang konsekuensi di balik itu.
Sanggup nggak dia mendidik keluarganya? Sanggup nggak dia nanti pada akhirnya anak-anak ikutin dia? Jamal Mirdad aja pada akhirnya cerai kan, kalau nggak salah ya. Siapa yang Itu update jadi sama siapa? rame. Hah? Jadi rame. Kakak saya yang laki itu waktu itu juga mau minta nikah sama orang Nasrani. Nah, ibu saya udah sampai ketar-ketir karena dia bacanya tuh baca deh di tafsirnya punya Pak siapa sih? Yang Shihab ya. Shihab. Quraisy Shihab. Oh iya iya. Jadi Oh, kita tuh bagus. bisa tuh. Kan Tapi doi untung juga nggak jadi. itu. Anu. Enggak. Maaf. Gimana Mbak? Terusin Mbak. Terus? Iya, jadinya pokoknya ibu saya masih tetap nggak mau. Terus saya nggak mau juga. Terus habis itu nggak jadi sih akhirnya. Tapi sekarang juga abang saya itu jadi belum nikah sih sampai sekarang si yang cewek itu juga nggak masuk Islam juga, udah sama nikah sama orang lain deh. Ya, kasihan kan ceweknya malah nikah sama orang lain dan abang malah belum nikah ya. Nah, sampai sekarang. Kasihan. Kalau kata saya secara kacamata rukyah, dia masih belum hilang jejak ainnya dari cewek itu sih. Jadi insya Allah tuh kalau Usianya berapa, Mbak? Mbak Rahma usianya berapa, Abang? 50 tahun 69 tuh berapa ya? 69 berarti 9. Sama kayak mamaku dong. Serius. 5 berapa sih? 54 ya? 56. 56. 15 kurang Oh, 9. Seumuran nama 5 aku. umuran sama ibu. Ibu gimana 69. Sama ibu berapa Bu? Jangan so tua deh Bu. Beneran aku 69. Mau pakai bukti KTP atau akte kelahiran? Nggak kelihatan sih Bu, nggak kelihatan. Iklannya lahirnya di klinik apa di bawah pohon duren? Ngadi-ngadi Bu Bima. Ngadi-ngadi beneran. Iya, maksudnya ada apa umurnya beda-beda gitu maksudnya. Jadi kakaknya Mbak Rahma itu sekali-kalinya tuh ya serius sama perempuan, lalu nggak jadi, sampai sekarang benar-benar setia banget hatinya ya. Sekarang Subhanallah. udah jadi warga negara Australia, udah nggak mau balik. Pokoknya pas ibu saya udah nggak ada, dia udah pergi. Terus dia sampai sekarang belum dia nikah. Katanya udah gini aja. Bilang dong Udah sama gini dia, aja. bilang sama dia Mbak Rahma, kita di sini punya perawan, ada beberapa. Bilang Mbak Rama Luna Maya aja kawin 41. Nah, gitu ya. Emang udah nikah lu namanya? Baik ya, itu makanya ya, itulah apa namanya, memang kita harus benar-benar kita dakwahkan sejak anak-anak kita kecil. Berteman mah boleh gitu ya, cuman makanya memang paling selamat itu kalau udah mulai ada yang disukain ya udah libatin keluarga langsung. Jadi sebelum hati itu kepincut, ngomong dulu sama keluarga. Makanya kan kalau ta'aruf itu kan prinsipnya nggak pakai hati dulu sampai akad nikah, insya Allah. Yang penting apa? Yang penting cocok dari pertanyaan-pertanyaan kita. Dia orangnya kalau emosi gimana, dia gimana kalau misalnya nanti berumah tangga, apakah ngizinin istri kerja atau dia pengen istri di rumah aja. Kalau pengen istri di rumah aja dia sanggup enggak untuk membiayai atau segala macam. Itu harus kita tanya sebelum nikah. Makanya enak banget kalau pakai pendamping gitu ya. Insya Allah ya. Apa yang Allah dan Rasulnya atur itu sebenarnya memang buat kebahagiaan kita, buat kebaikan kita. Tapi kadang kita manusia itu banyak banget bandelnya. Ya, ayo yang bandel-bandel, mari kita jewet kuping kita masing-masing. Mbak Yulia, tadi mau nanya apa Mbak Yulia? Monggo. Yang ini anak zina tidak akan masuk surga. Masih ya, masih apa? Sepertinya masih awam. Soalnya selama ini yang sering didengarkan kan kalau anak hasil zina itu selain tidak bisa diwalikan waktu nikah sama ayah kandungnya, terus kemudian nasabnya ikut ibu, terus kemudian masalah waris, cuma itu aja. Begitu masuk ke bab ini, anak zina tidak akan masuk surga. Agak nyesek juga ya ya. Karena ada penjelasan sayang, ada Nah penjelasan. iya, kan ini sabda Nabi ya ya. Nggih, sabda Nabi, tapi ada penjelasannya di sini. Kalau dia berkesempatan dapat hidayah, dia bertaubat, Allah tuh maha penerima taubat, kan begitu. Ingat ya teman-teman ya, lihat di halamannya ya kan. Kalau taubat aja mampu menghapuskan seluruh dosa, sampai-sampai perbuatan menyekutukan Allah,
membunuh nabi, melakukan sihir, berbuat kekufuran dan sebagainya, maka taubat juga bisa menghapuskan seluruh dosa tersebut. Itu pada akhirnya ditutup dengan kalimat itu, Mbak Yulia sayang. Kenapa anak zina dibilang nggak bisa masuk surga? Karena kemungkinan ya walaupun anak ini nggak punya salah sama sekali dengan dosa orang tuanya, ini pendapatan ini eh, apa namanya perkataan Ibnu Qayyimnya ya. Walaupun anak ini memang nggak punya salah sama sekali, nggak punya sama sekali keterlibatan dosa dengan dosa orang tuanya, tapi terdapat dugaan yang kuat bahwa dia akan menjadi tempat segala keburukan dan kejahatan. Kalau bahasa kita sekarang mah kasih tanda bintang. Kalau apa? Kalau orang tuanya nggak ada taubat-taubatnya. Emang kalau orang tuanya berzina, anaknya hasil zina, lalu dia nggak taubat, menurut Mbak Yulia dia bisa jadi anak yang baik nggak? Saya tanya. Masalah taubatnya kan wallahu alam, kita nggak Tapi tahu. ya kita ngomong taubat bukan kita menuduh hati orang. Maksudnya gini, kalau orang tuanya berzina ini tidak bertaubat dan benar-benar tetap dengan dosa mereka, maksudnya bukan yang pengen cari tahu, saya kira gue diampuni nggak ya dosa gue misalnya. Dan kalau orang memang tidak ada sama sekali keinginan bertobat, biasanya kan dia meneruskan hidupnya seperti itu, maksud saya. Bukan yang orang udah tobat diem-diem, atasnya berubah, itu beda lagi Mbak. Nah, yang pertanyaan saya adalah kalau orangnya sama-sama tidak ada taubat-taubatnya, tetap dengan dosa mereka, mereka merasa nggak ada masalah dengan itu, kira-kira menurut Mbak anaknya akan jadi anak yang baik tidak? Ayo, Mbak Yulia. Eh, sependek yang saya tahu anaknya ini baik, Mbak Yulia jangan lihat orang dulu sayang. Jangan lihat orangnya dulu. Ini kayaknya Mbak Yulia lagi nanya tapi lagi kebayang orang lain ya. Iya, Iya. makanya itu langsung connect ini. Enggak, jangan Ada dulu. Maksud saya, kita pengaruh. baca buku ini nih. Ini kan ada kata-kata, kenapa anak zina dibilang dia bisa masuk surga? Karena kemungkinan anak ini akan berkumpul segala keburukan dan kejahatan pada dia. Tapi, gitu ya kan, karena apa kita bilang tadi bahasanya? Karena air maninya buruk. Tapi seandainya, ya dari orang tuanya, sampai si anak ini, mungkin orang tuanya ini bertaubat, lalu merubah keburukan dengan kebaikan, Allah itu maha penerima taubat, gitu loh. Nah, pertanyaan saya adalah kalau orang tuanya bukan orang tua yang bertaubat, dia nggak ngerasa salah dengan dosa zina itu, dan dia tidak tertarik dengan ilmu agama, tidak tertarik untuk mencari amal soleh, ya kan, untuk berusaha ke jalan taubat yang sebenarnya, kira-kira dia bisa nggak didik anaknya dengan baik? Saya tanya. Siapa yang berani jawab? Mbak Rahma. Nggak bisa ya. Nggak bisa kan, karena dia menyadari dosanya, jadi nggak mau kan. Jadi Nah, lo nggak kasih kemudahan buat jadi taat ya. nah, Iya. Jadi umpama, kemungkinannya agak sedikit gitu ya. iya, Kalau umpama, umpama Mbak Yulia lihat, tuh tapi anak tuh baik. Nah, berarti mungkin orang itu bertobat, kita nggak tahu, gitu loh Mbak Yulia sayangku. Iya, tapi kok kenyataan saya anaknya baik ya malah dia jadi anak yang baik, mungkin jadi sopan, akhlaknya bagus, ya mungkin orang tuanya berarti udah bertobat Mbak. Terus nuzon kita loh ya, karena kalau orang tuanya nggak bertobat, nggak mungkin anaknya bisa jadi dengan baik. Nyambung nggak Mbak Yulia sayang? Iya, ya itu Ya, gitu maksudnya. Oh, kata Mbak Rini juga gitu, anak hasil zina nakalnya kebangetan. Nah, Biasanya juga ini ya saya apa kayak nurun juga nggak sih? Soalnya pernah tahu suatu keluarga kayak gitu tuh kayak nurun-nurun gitu loh akhirnya. Waliyadzubillah. itu kalau tidak ada pertaubatan dari orang sebelumnya. Makanya kalau ada perkataan kata Imam Syafi'i, zina itu kayak kayak hutang, dosa hutang itu. Jadi kalau nggak bahasanya kalau nggak diselesaikan pakai pertaubatan akan terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi pada keturunannya nauzubillah. Gitu ya. Kayaknya tadi di forum ada yang nyebut-nyebut yang belum nikah ya hadir. Oh, Mbak Nia, no, Mbak Rahma, Mbak Nia, no, hadir katanya. Asik kan? Maulah ke Australia doang mah Mbak Nia mah. Ayo hajar Mbak Oh, sikat. mau lah ya. Tolong ya Mbak Rahma, ntar saya bantuin proposalnya. Makanya nih, Mbak Rini nih bilang, anak hasil zina itu nakalnya kebangetan yang saya kenal. Nah, kebetulan yang dikenal sama Mbak Yulia, anak hasil zina anaknya baik. Yang dikenal sama Mbak Rini, anak hasil zina anaknya nakalnya kebangetan. Nah, semua kembali kepada orang tuanya. Udah gitu aja. Kalau aku boleh nambahin ya, itu ada yang namanya pola asuh pola asuh diturunkan.
Jadi biasanya ya, ini namanya biasanya kan kecenderungannya kan nggak bisa 1 banding 1 ya. Nah, karena kecenderungan itu hasilnya bukan dari hasil penelitian lah istilahnya kan, jadi kan nggak semuanya benar. Disclaimer dulu sebelumnya. Tapi yang jelas pola asuh yang biasanya digunakan oleh orang tuanya yang artinya dalam tanda kutip dia biasa berteman dengan bebas, nah dia akan secara tidak langsung menurunkan ke anak-anaknya. Ya kan, artinya ya kita nggak tahu ya bagaimana mereka melakukannya dulu, tapi artinya kan rambu-rambu yang jelas dari rumah tuh nggak ada gitu loh. Jadi itu yang dia Betul, turunkan lagi ke anaknya. Lebih ke betul. situ sih. Jadi orang ini bahasanya gini Mbak, kalau orang tobat itu pasti kan akan mencari tahu ya, caranya Mm-mm. gimana biar dosa gue diampunin. Terus gimana caranya biar gue bisa terhindar lagi dari dosa itu. Terus gimana cara gue tahu kalau Allah tuh ngampunin gue. Apa yang harus gue lakukan? Kan pasti akan terus-menerus pertanyaan itu ada. Nah itulah yang buat orang itu akhirnya pergi menuntut ilmu. Nah, setelah ilmu dia akan tahu, oh ternyata insya Allah diampunin. Oh ternyata tapi harus berbuat banyak kebaikan, bikin amal soleh sebanyak-banyaknya. Cari lagi sholat wajib udah, sholat apa lagi yang gue belum tahu nih. Oh, sholat tahajud, sholat duha segala macam. Apalagi sedekah, apalagi begitulah dari satu kebaikan menuju kebaikan-kebaikan lainnya. Insya Allah seperti itu. Insya Allah paham ya Mbak Yulian, nggih? Aku mau tanya, Insya Allah. Ayo Mbak Cynthia, apa? jadi kebetulan ini saya dengar sendiri dari orangnya, teman saya perempuan, dia cerita bahwasannya orang tuanya dulu tuh dia anak tunggal dan anak dia dilahirkan orang tuanya yang ya dari hasil zina lah gitu. Nah pada saat dia menikah, yang menjadi walinya tuh tetap ayahnya. Nah, itu kan sebenarnya nggak boleh ya, Nggak Nah, boleh. tapi ya itu dilanggar lah. Terus dia bilang, dia cerita tuh sama saya. Terus hukumnya bagaimana ya? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, wah, nggak ngerti ya kalau kalau masalah waris memang cuman kayak tadi Mbak Yulia bilang kan, masalah nasab ke ibu, masalah waris. Nah, sedangkan dia dinikahkan oleh bapak kandungnya sampai punya anak. Apakah perkawinannya itu batal atau haram atau bagaimana? Tapi memang sekarang juga dia sudah cerai dengan suaminya sih. Itu aja sih, Nah, walau alam ya, bisa jadi cerainya itu juga bentuk Allah menyelamatkan dia. Kalau dia misalnya tidak cerai, saya tadi barusan mau bilang ulang lagi nikahnya. Nah itu ya kadang-kadang kita di dosa-dosa yang ya memang sih kita nggak boleh buka aib. Tapi sekarang kita kalau udah punya ilmunya kita tahu oh ternyata zina itu sebegitunya. Sampai ternyata kalau misalnya anak kita diwalikan sama bapak biologisnya, tapi sebenarnya dia tuh dulunya udah ada sebelum bapak ibunya nikah, MBA maksudnya ya. Itu kan bukan jadi bapaknya dia secara syariatnya dan dia nggak boleh jadi walinya karena kebodohan kita lah makanya banyak terjadi hal-hal yang sebenarnya nggak boleh jadi dilakukan itu tadi ya menjadi wali lah ya kalau bahasa kita setelah belajar bagus dicerai kan gitu ya Mbak Cynthia mungkin orang teman Mbak Cynthia mungkin orangnya baik ya hijrah ya Iya, baru belajar. Tapi anaknya kan dia punya anak dari perkawinannya itu. Nah, status anak-anak itu jadi seperti apa dong, gitu? karena dia sudah cerai eh ya kan masalahnya nggak bisa nikah ulang lagi ya ya insya Allah tetap anak dia nggak berakibat ke anak cuman masa perkawinan dia ini yang dulunya itu aja sih nanti ya semoga Allah kasih dia jodoh yang baik ya yang nanti bisa benar-benar apa namanya eh, kan dia nggak tahu apa-apa jadi dosa itu ditanggung sama orang tua yang mengetahuinya gitu jadi kalau ke anaknya sendiri insya Allah nggak berakibat apa-apa dan terus aja beramal baik terus aja dengan segala kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan insya Allah selama dia menyadari itu aja masya Allah ya Mbak itu kasih sayang Allah untuk dia semoga dia kehidupan kedepannya bahagia amin ya rabbal alamin. Iya kan, jadi kita repot ya mikirin tuh ke anaknya gimana nih. Bahasanya cucu-cucu si bapak itu kan. Aduh, subhanallah. Ada yang mau nanya lagi? Gak ada. Kalau nggak ada, kita sambung lagi. Tinggal setengah buku lagi. Nanti kita besoknya ketemu di tentang homoseks ya. Jadi tadi kita udah tahu ya, seorang muazin saja bisa terfitnah gara-gara pandangan mata. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Pada hari yang sama, sampai dia udah nikah, hari yang sama loh ya udah nikah berarti tapi belum sempat menggauli malah dia jatuh dari atas dan dia meninggal. Nah sekarang cerita yang lain lagi
Cerita lain lagi, ada lagi seorang pemuda yang kasmaran, ya, seorang pria kasmaran dengan pemuda, maksudnya remaja ya, putri ya. Pria itu benar-benar jatuh cinta kepada si pemudi tadi, sampai-sampai dia jatuh sakit. Gila, ini kalau bahasa kita sakit cinta ya. Ada nggak dulu kalau kita lihat film-film yang filmnya Siti Nurbaya apa segala macam itu kayak dulu serius banget orang jatuh cinta ya. Orang dulu serius jatuh cinta, tapi perbuatannya takut mereka macam-macam. Kalau sekarang jatuh cinta nggak serius, tapi perbuatannya serius banget, gitu kan. Ngeri banget emang sekarang ya. Nah pemuda tadi jatuh cinta sama seseorang sampai-sampai dia jatuh sakit, sampai dia nggak bisa bangun dari tidurnya. Ini kalau bahasa rukyahnya ini kena ain dia mah berat banget ya. Sayangnya pemuda tadi nggak menanggapi cintanya. Jadi dia udah jatuh cinta sampai nggak bisa bangun, sampai sebegitu dia meriang merindungi itu, ternyata cintanya ditolak sama si yang dia cintai. Bahkan dia dijauhi. Akhirnya sampai orang-orang kasihan sama si orang yang lagi jatuh sakit ini, apa dibantuin lah jadi perantara buat mereka berdua. Mereka tetap berusaha bisa menghubungin si pemuda tadi. Sampai akhirnya dia berani menjenguk pria tadi. Ketika diberitahukan kepada si pria yang lagi sakit tadi, dia sangat-sangat gembira sampai kondisinya membaik. Subhanallah ya, penyakit itu ya, kalau udah hati gembira, sehat seketika ya. Jadi ketika pria itu menunggu saat yang dijanjikan, bahwa pemuda tadi akan datang nengokin, datanglah seseorang perantara yang lalu bercerita. Awalnya, pemuda tadi lagi berjalan kemari bersamaku. Tapi ketika sampai di tengah perjalanan, dia pulang lagi ke rumahnya. Aku berusaha bujuk dia untuk tetap berjalan kemari. Tapi dia jawab, orang itu selalu ingat aku dan tergila-gila kepadaku. Aku nggak akan masuk ke tempat yang meragukan serta tidak akan biarkan aku terkena fitnah. Ya benar juga orang ini, benar gak? Katanya ini cewek kan? Aku kembali membujuk dia, tapi pemuda tadi menolak. Oleh karena itu, dia pun kembali ke tempat tinggalnya. Mendengar hal itu, si pria tadi terjatuh lemas. Kondisi semakin memburuk seperti sebelumnya. Sampai tampaklah tanda-tanda kematiannya. Dalam keadaan demikian, dia melantunkan syair. Duhai salmu, duhai pelipur lara orang yang sakit. Duhai obat bagi orang yang terus kering lagi sekarat. Keridoanmu lebih diinginkan oleh hatiku dibandingkan rahmat sang pencipta yang mulia. Aku segera menyangga ucapannya, wahai Fulan, bertakwalah pada Allah. Tapi dibilang udah terlambat ya. Gila ya gara-gara cinta tuh ya. Nauzubillah. Maka dari itu aku meninggalkannya sendirian. Tidaklah aku melewati pintu rumahnya, melainkan pria tadi telah mengembuskan nafas yang terakhir. Nas'alullah salam al-afiyah. Kita makanya berlindung pada Allah dari kesyirikan-kesyirikan seperti ini. Ya, jangan sampai kita dapatin su'ul khotimah. Nauzubillah. Allahumma rizukna husnul khotimah. Semoga Allah rezekikan kita dengan husnul khotimah. Ya kira gitu teman-teman bahasan kita malam ini. Alhamdulillah insya Allah kita lanjutin ke poin B tentang kerusakan homoseks adalah kerusakan yang terbesar. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat malam ini? Betapa bahayanya hati itu ya. Hati itu bahaya banget. Sampai kita kalau dilemah banget sampai kebucin-bucinan bisa sampai sakit badan. Bukan cuma sakit badan juga, imannya juga hilang. Akhiratnya berantakan, nauzubillah. Ya kan? Nah, sekarang saya baca chat dulu. Apakah bisa menuntut kewajiban membiayai anak zina ini? Anak zina nasabnya ke siapa? Nggak ada kewajiban seorang laki-laki membiayai anak hasil zinanya sebenarnya. Makanya kalau udah berzina tuh kerugian di perempuan berkali lipat. Contoh misalnya ya si Mawar sama si Budi berzina nih. Belum sama-sama sampai punya anak dari hasil hubungan zina tersebut. Anak itu nggak pantas dinasabkan, nggak punya hak waris, dan nggak juga ada kewajiban untuk dibiayai. Itu sebenarnya. Ya, pertama nggak ada kewajiban membiayai anak ini dari si bapak tadi. Kedua, anak ini bernasabnya ke ibunya. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bilang anak hasil zina itu nasabnya kepada si pemilik kasur. Siapa pemilik kasur? Ya perempuan tadi. Ke ibunya. Di akte pun harus ditulis binti ibunya, bukan binti bapaknya. Ruwet kan dampak anak zina, nauzubillah. Makanya subhanallah, semoga Allah jaga kita. Alhamdulillah kita bisa alhamdulillah ini atas hidayah dari Allah, ini taufik dari Allah, ini benar-benar rahmat Allah, kita bisa kumpul bareng buat belajar. Jadi kita tahu hal ini. Benar nggak? Ya, kalau bukan karena hidayah Allah Ta'ala, kita nggak akan ketemu buat belajar, Masya Allah.
Ya nggak teman-teman? Ya kan? Jazakumullah khairan katsiran. Mbak Mary, sehat Mbak Mary? Gimana? Satu lagi boleh, Oh, monggo, monggo. Silakan. Pada saat sakaratul maut, kan kamar mandi itu seburuk-buruknya tempat. Kalau sakaratulnya mau di dalam kamar mandi itu gimana, Kata siapa kamar mandi seburuk-buruk di tempat? Pernah baca sih, Di mana? Di mana ya, ya kok lupa. Nah, ini Mbak Yulia. Su'ul khotimah itu akhir yang buruk. Tapi akhir yang buruk ini maksudnya akhir kematian dia itu buruk karena buruknya itu dia tidak dapat kesempatan pengampunan dari Allah Ta'ala. Jadi buruk ini dari sisi akhiratnya, bukan dinilai dari tempat dia mati atau bagaimana cara dia mati. Ada orang kecelakaan, badannya hancur misalnya. Bisa jadi dia sebenarnya husnul khotimah. Walau alam. Tanya lu ya. Kenapa? Karena mungkin dia lagi pergi dalam kondisi mencari nafkah buat keluarga. Itu kan fisabilillah. Ya tiba-tiba entah kenapa di jalan kecelakaan. Jadi husnul khotimah itu, su'ul khotimah itu bukan dilihat dari cara dia meninggal secara zahir dunia di kamar mandi, kecelakaan atau apapun, bukan, tapi dia meninggal dalam kondisi tidak beriman pada Allah Ta'ala. Itu su'ul khotimah, Mbak Yuli. Itu nggih. Paham ya? Jadi kematian yang buruk itu dinilai dari imannya dia. Banyak kok orang tua yang meninggal di kamar mandi. Nah, kamar mandi itu bukan tempat terburuk sih. Bahkan sampai ada yang bilang juga, katakan pasar juga tempat yang buruk ya. Pasar tempat yang buruk. Tapi tahu nggak, Umar bin Khattab aja bilangnya kalaupun dia meninggal, dia pengen meninggal di pasar. Kenapa dia minta begitu? Karena pasar itu juga biasa tempat Nabi dan para sahabat duduk membahas hal-hal tentang agama. Jadi dia pengennya sih lagi ngurusin umat, lagi ngurusin agama. Kayak gitu. Paham ya Mbak Yulia nggih? Iya, Ya, jadi su'ul khotimah itu bukan dilihat dari tempat dia meninggal, tapi bagaimana dia meninggal. Kayak walaupun tadi saya bilang jangan sampai gara-gara kecelakaan, karena maksud saya kan kadang kalau bagi kita ya Allah nggak sempat pesen-pesen, nggak sempat apa, nggak sempat keluarga kan, alhamdulillah ya. Pokoknya kita minta sama Allah husnul khotimah yang terbaik ya, dalam kondisi tidak meninggalkan tanggungan sama manusia, karena itu akan jadi hutang kita di akhirat nanti. Alhamdulillah semua. Salah paham ya Mbak Yulia ya? insya Allah. Oke, alhamdulillah kalau gitu saya serahkan kepada Mbak Novita. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah kajian, semoga bermanfaat ilmunya. Kita kajiannya akan lanjut di 2 pekan lagi ya ya. Jumat besok ketemu lagi kan, aneh ganti. Malam ini ganti yang kemarin yang nggak bisa. Oh, seminggu ya? Seminggu lagi Minggu berarti lagi ya? kita ketemu lagi. Kan 2 Ya, kali kita nggak insya ketemu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa kan, mau ketemu lagi nggak? Belum bosan kan sama aku? Enggak, lebih enak, Insya Allah ya, kita malam Sabtuan lagi nggih. Sepekan lagi. Insya Allah, Oke. Ya, semoga Allah berikan Allah kesehatan sehatin kita semua. Amin. semua. Ya, sebelum kita tutup, marilah kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan membaca doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika. Subhanakallahumma Allah bihamdika, illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Khair. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya.